hasil penangkapan ikan terbesar di NTB itu juga berasal dari sape yang dibawa ke Bali, yang dibawa ke Surabaya, termasuk di Lombok. Nah, cuma kita di kelautan sekarang, Bang, kita udah dibantu oleh beberapa NGO internasional di beberapa titik di Pulau Sumbawa, misalnya sekitar Teluk Saleh itu ada WCS misalnya. WCS ini kan bapak-bapak kan diarahkan untuk bagaimana melestarikan laut. Ketika berbicara patroli misalnya kegiatan di laut, mereka kan berpikir kami diarahkan menjaga laut, terus kami sendiri mau makan apa untuk hidupi anak istri kami itu. Akhirnya oleh NGO ini dibekalilah ibu-ibu ini untuk melakukan pengolahan produk berdasarkan daya dukung ada di daerahnya masing-masing, di dusun masing-masing, di desa masing-masing, sampai dia jadi diuruskan izinnya, sampai dia masuk swalayan. Ini market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Pak Muslim ST MSI. Apa kabar Pak Kades? Sehat Pak Kades? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat ya. Apa program yang sedang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan NTB sekarang Pak Kades? Ya, terima kasih. Program yang kita rencanakan ataupun bahkan sedang berkembang dan berjalan saat ini, yang pertama adalah kita memastikan seluruh aspek pelayanan publik itu bisa berjalan melalui penataan dan peningkatan infrastruktur pelayanan. Salah satu contoh adalah terkait dengan yang berhubungan dengan publik adalah pelabuhan perikanan, balai benih ikan. Ini aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah yang berhubungan langsung dengan pembinaan masyarakat. Nah, saat ini kami telah memfokuskan dan bahkan masih tahun depan akan terus kami konsen ke sana, karena sebagian besar masyarakat kita adalah nelayan dan juga pembudidaya ikan. Nah, untuk memastikan fungsi pelayanan kepada para nelayan kita dan juga memastikan bagaimana pemerataan terhadap tingkat konsumsi makan ikan masyarakat di NTB, termasuk ketersediaan ikan, kita melakukan peningkatan infrastruktur perbaikan pelayanan publik itu, yaitu contoh mulai dari arah timur kita pelabuhan perikanan sape. Selama ini hampir puluhan tahun tidak pernah tersentuh. Dan alhamdulillah tahun 2022 ini kami akan melakukan pembenahan. Kenapa kelebihan pelabuhan sape itu? Karena dia itu didarati ataupun tempat berlabuhnya kapal-kapal dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur, dan rata-rata kapal di atas 30 GT. Dan inilah salah satu yang didorong oleh pemerintah pusat melalui PP 85 tahun 2021 tentang PNPB mereka, bahwa nanti ada implementasi aturan terkait dengan pungutan pasca produksi terhadap kapal-kapal yang nangkap di atas 12 mil masuk ke sana. Karena fungsi pelayanan akan ada di sana, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah pusat pun akan turut membantu pembenahan terhadap infrastruktur pelabuhan perikanan di Sape ini. Yang ke depan kita berharap adalah, karena ini sangat strategis bagi kita, yaitu dekat dengan Komodo, kapal dari Sulawesi juga masuk di situ, bagan-bagan besar masuk di situ, dan juga kita ketahui bahwa hasil penangkapan ikan terbesar di NTB itu juga berasal dari sape yang dibawa ke Bali, yang dibawa ke Surabaya, termasuk di Lombok. Sehingga tidak heran Ude Baura yang ada di Lombok Timur, dia aja punya gudang di sana, punya gudang, punya cold storage untuk memastikan
ikan-ikan segar dihasilkan itu bisa beliau kelola dan kirim ke luar daerah. Itulah salah satu keunggulannya. Yang mana sampai saat ini kita sebenarnya belum menarik apapun di sana, belum dapatkan apapun daerah ini. Kenapa bisa begitu? Karena satu hal adalah kita tidak pernah menuntaskan secara paralel antara penguatan kapasitas kelembagaan terkait dengan manajemen dan tata kelola pelabuhan itu dengan penguatan infrastrukturnya. Ini yang kita lakukan saat ini, yang paling kita prioritaskan adalah bagaimana pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan yang menjadi bagian dari pelayanan publik, apalagi banyak maaf, publik ini yang dari luar daerah. Karena itu wajah NTB itu adalah wajah yang memberikan kenyamanan bagi tamu-tamu dari luar. Bagaimana hal kecil seperti WC-nya, penyediaan air tawarnya, dan juga ada tempat parkir yang layak bagi mereka gitu. Nah, ini yang kita akan benahi ke depan ini. Dan alhamdulillah tahun ini kami akan mulai menata pelabuhan itu, walaupun anggaran tidak terlalu besar, yaitu sekitar 2,6 miliar lah gitu kan. Cukup enggak anggarannya itu untuk membenahi belum itu? Cukup bang, belum ya. belum cukup. Makanya saya bilang itu adalah kami mulai membuat penataan, mulai dari menyusun master plan-nya untuk penataan kawasan di daratannya, termasuk kawasan dermaga pelabuhannya. Dua-duanya ini menjadi satu kesatuan, sehingga di tengah kemampuan fiskal daerah kita yang terbatas, kita melakukan penyiapan dari sisi administrasi tadi, master plan tadi itu kita sounding pada saat pembahasan pendistribusian dan alokasi khusus ke NTB nanti. Ketika pembahasan itu misalnya bulan Agustus September nanti, kita udah siap dokumennya dari sekarang. Sehingga ketika berbicara kenapa Anda butuh anggaran sekian, paling tidak kita sudah melakukan penyiapan secara lebih awal apa yang kita butuhkan. Nah, itu yang kita buat dalam bentuk master plan tadi gitu. Nah, itu khusus yang di SAPE. Dan yang tidak kalah penting juga, di sana kan sudah ada fasilitas pemerintah, yaitu SPDN, solar untuk nelayan, itu sudah tersedia Pak. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat pelabuhan di sana itu udah sekian tahun, bahkan puluhan tahun, sudah bolongnya besar-besar. Nah, ini hari ini insya Allah tahun ini pemenang tendernya sudah ditetapkan, dan insya Allah kita sedang mengerjakan fisiknya itu Juni ini sudah mulai. Jadi kita kemarin semua namanya tender-tender itu kita betul-betul siapkan, Juni ini sudah kontrak semua. Karena kita ingin memastikan seluruh fasilitas pelayanan publik itu bisa siap sebelum akhir tahun ini. Kita targetnya itu Oktober itu sudah tuntas semua. Nah, progres program lain di luar SAPE ini seperti apa ya? Kalau yang lain lagi adalah pelabuhan perikanan Labuan Lombok. Labuan Lombok sama kasusnya, di sana itu terjadi pendangkalan sehingga kapal yang seharusnya bisa masuk lebih banyak di situ tidak bisa maksimal, sehingga kita melakukan pengerukan. Dan alhamdulillah kalau di pelabuhan Labuan Lombok ini sudah kami dapat nilai tambah lah istilahnya dari pengelola pelabuhan itu, ya PAD-nya lumayan, ya di atas 600 juta lah ya, PAD-nya dari situ. Apalagi kalau kita kelola dengan lebih maksimal lagi, dengan memperluas daerah untuk pendaratan kapal-kapal itu, insya Allah bisa lah. Kalau masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya di sektor kelautan perikanan itu, Pak Muslim punya data nggak? Iya, kalau kita untuk data nelayan saja dari 10 kabupaten kota itu ada 72.206. Terus kalau yang pembudidaya ada 56.642, yang pengolahan perikanan ada 2.132, yang kelompok masyarakat yang bergelut dalam pelestarian lingkungan laut ada 73 kelompok, itu sekitar 730 orang bahkan lebih, dan menekuni usaha tambak garam ada 1.256. Terbesarnya itu adalah di
wilayah Kabupaten Bima yang paling banyak. Kondisi kehidupan mereka rata-rata seperti apa ya? Misalnya sejahtera atau mungkin masih ada yang di bawah garis kemiskinan? Ya, kalau kondisi masyarakat nelayan ini sebenarnya pada saat dia belum memproduksi, yaitu pasca bulan musim barat, mereka itu pendapatannya bagus, Pak. Hasil tangkapannya banyak. Tapi yang menjadi masalah itu adalah tata kelola pola hidup. Nah, ketika dia masuk Desember, itu musim barat mulai, itu paceklik mereka sampai bulan April pun masih. Di situ kasihan mereka. Bahkan barang-barang yang ada pun digadekan, dijual dan lain-lain gitu. Nah, disinilah saya bilang tadi itu adalah penguatan kapasitas skill masyarakatnya itu, khususnya tata kelola ketika mereka masih belum memproduksi, harga jual banyak. Nah, di sini mungkin tata cara hidup lah dari masing-masing masyarakat itu. Pada saat lebihnya banyak uang, di saat mereka lagi hasil tangkapnya cukup bagus 6 bulan berikutnya mereka masuk musim barat tidak bisa melaut, tuh kan tuh. Nah, di sini mungkin bagaimana menyandingkan antara aktivitas bapak-bapak yang tidak lagi melaut dengan ibu-ibu yang bergantung ke suaminya. Dan di sini mungkin harus ada alternatif kegiatan yang sifatnya mendorong partisipasi ekonomi ibu-ibu itu perlu. Nah, ada ndak program khusus ya untuk nelayan ini? Nah, sehingga ya kehidupan mereka ketika masa paceklik ini bisa terbantu gitu. Sebenarnya programnya ada, Pak. Salah satunya itu adalah pengolahan hasil perikanan. Pengolahan hasil perikanan ini kan ditekuni oleh para ibu-ibu dan remaja-remaja putri pesisir. Seperti misalnya melakukan diversifikasi produk olahan. Misalnya ikan jadi buat abon, jadi kerupuk dan lain-lain itu kan tergantung dari potensi daya dukung sumber daya yang ada di desa-desa masing-masing itu. Nah, memang yang jadi masalah itu adalah ketika produk itu masif tidak diimbangi oleh penguatan dari sisi standar keamanan pangan misalnya. Kerupuk yang dia buat misalnya ataupun abon yang dia buat sebenarnya dari sisi kita mencoba secara biasa-biasa apa adanya, enak, Pak. Tapi persoalannya ketika dia masuk ke pasar segmennya yang tingkat menengah, tentu segala kualifikasi kebutuhan produk itu kan harus memenuhi selera konsumen, misalnya dari sisi kadar airnya diuji sampai BPOM, sehingga butuh legalitas. Kalau dari legalitas tidak ada, ya inilah yang mungkin masih sangat kurang di wilayah pesisir. Nah, oleh karena itu kita berharap memang ada akselerasi yang lebih baik ketika pembinaan dilakukan oleh instansi teknis, mungkin dari dinas pemberdayaan desa bersama koperasi, bersama dinas perindustrian, ini melakukan elaborasi bersama bagaimana kita memastikan bahwa produk-produk yang kita ini kan orang kelautan kan hanya menyiapkan dari sisi hulunya saja. Terkait dengan hilirnya nanti kan tidak mungkin kita masuk sampai pada tahap mereka harus dapat layak tidak layaknya yang dari sisi kesehatan dan lain-lain gitu. Itu sudah ranahnya tempat Mungkin lain. Pak Kades bisa menginisiasi gitu kan, berkomunikasi dengan dinas-dinas yang punya kewenangan untuk itu. Iya. Ada enggak komunikasi dilakukan? Sebenarnya selama ini sudah kita lakukan melalui Bapeda juga sebenarnya, akselerasinya di situ. Misalnya kelompok-kelompok UMKM yang memungkinkan ada di sektor kelautan perikanan itu berapa sih statusnya yang sudah memiliki izin, yang belum, yang masih tahap perintisan belum. Jadi data sebenarnya sudah kelihatan sebenarnya. Nah, cuma persoalannya adalah ketika kita berikan ini kepada instansi teknis yang lain, nah kembali lagi kepada persoalan budgeting yang tersedia di
masing-masing itu. Makanya keberpihakan ini sebenarnya yang paling besar itu pada saat pembagian kuenya di tingkat perencana itu. Sehingga saya pernah waktu saya di Bappedapu pernah saya bilang sederhana sebenarnya kita hidup, saya bilang. Ketika kita satu komoditi misalnya kopi saja atau rumput laut. Rumput laut ini kita melakukan diversifikasi olahannya. Mulai tahap awal itu ada di ranah kelautan. Ketika produknya mau jadi akan dilakukan beberapa pengulangan. Itu oleh teman-teman dari perindustrian. Untuk penguatan kelembagaan masyarakat supaya profesional dalam sisi pembukuan dan keuangan dan lain-lain, nanti koperasi gitu. Berapa mereka butuh kita tinggal bantu. Tapi satu objek yang, nah ini yang belum bisa berjalan optimal karena keterbatasan fiskal juga itu sebenarnya itu. Apa sebatas keterbatasan anggaran itu atau soal cara berpikir ya? Atau soal komitmen gitu? Atau soal koordinasi? Iya. Kalau apa ada masalah di koordinasi misalnya antara? Iya. Karena ada juga yang mengatakan ego sektoral ini masih terjadi juga di kita, betul nggak itu ya? Iya. Kalau berbicara ego sektoral sebenarnya kalau bagi kami, hemat kami nih Abang, sebenarnya justru itu merugikan diri sendiri sebenarnya. Tapi faktanya masih ada enggak menurut Pak Kades itu? Sebenarnya kalau menurut hemat saya sebenarnya sudah tidak ada sebenarnya. Nggak ada, ya? Nggak ada. Cuma karena keterbatasan dari sisi kemampuan masing-masing OPD terkait saja. Nah, cuma kita di kelautan sekarang Bang, kita udah dibantu oleh beberapa NGO internasional di beberapa titik di Pulau Sumbawa, misalnya sekitar Teluk Saleh itu ada WCS misalnya. WCS ini kan bapak-bapak kan diarahkan untuk bagaimana melestarikan laut. Ketika berbicara patroli misalnya kegiatan di laut, mereka kan berpikir kami diarahkan menjaga laut, terus kami sendiri mau makan apa untuk hidupi anak istri kami itu. Akhirnya oleh NGO ini dibekalilah ibu-ibu ini untuk melakukan pengolahan produk berdasarkan daya dukung ada di daerahnya masing-masing, di dusun masing-masing, di desa masing-masing, sampai dia jadi diuruskan izinnya, sampai dia masuk swalayan ini market. Nah, ini teman-teman NGO sudah mulai berjalan, sehingga kemarin alhamdulillah berkat daripada partisipasi teman-teman NGO mitra kelautan, sekarang udah digandeng oleh PKK provinsi untuk bisa dijadikan sebagai replikasi di daerah-daerah lain itu. Dan mereka juga banyak maaf lah, tidak datang sekedar membina saja, mereka juga anggarannya juga lumayan lah gitu kan. Itu di daerah mana saja itu? Salah satunya di wilayah beberapa desa misalnya Labuan Jambu, terus yang di Labuan Kuris itu kan tersebar dia, ada juga di Bima, di Lombok Timur juga ada Pak itu. Dan bahkan mereka itu oleh lembaga ini difasilitasi juga untuk pemasaran produknya Pak secara online. Dan ada hal menarik juga, sebenarnya tidak semua nelayan itu Pak ataupun masyarakat pesisir itu seperti digambarkan orang masyarakat terbelakang. Enggak. Contoh misalnya di Sekotong Pak ya, di Sekotong. Mereka itu karena kemampuannya itu dari Koperasi Bina Laut misalnya yang ada di Sekotong, mereka itu mampu menarik kepercayaan Badan Layanan Umum Kementerian Kelautan meminjam sampai 1 miliar Pak untuk ukuran nelayan Pak, kelompok nelayan 1 miliar kemarin Pak. Kenapa? Karena mereka itu sudah mempelajari ternyata tata kelola keuangannya itu sangat profesional karena memang di backup oleh dinas koperasi Pak, koperasi, dan mereka nyicilnya itu lumayan setiap bulan. Dan apa usaha mereka? Salah satunya adalah bagaimana memastikan kebutuhan masyarakat pesisir itu mereka yang backup. Namun hasil dari mereka beli kayak contoh garam misalnya. Garam itu dikelola oleh mereka ini oleh Pemdanya dibagikan ke ASN garamnya.
Jadi setiap bulan itu mereka sekitar 6 ton itu salurkan ke Pemda Lombok Barat untuk dibagikan ke masyarakatnya. Dari koperasi ini tidak berpikir lagi masalah pasar. Nah ini mungkin yang perlu kita itu, jangan dilepas mereka ini, supaya ada kepastian. Yang selama ini kan kita itu kalau melepas mereka cenderung karena keterbatasan jaringan komunikasi dengan pihak luar, hubungan hubungan yang berkaitan dengan siapa pelaku usaha di luar itu kan sangat terbatas. Ya, paling tidak dengan hadirnya jaminan pasar seperti kasus lobster Pak yang Bapak tulis hari ini saya lihat. Kenapa lobster itu selalu harganya rendah, mengeluh pasrah mereka? Ini dua hal dilema saya bilang. Harga turun, otomatis mereka berpikir mau jual. Tapi pada saat bersamaan kosnya semakin besar, mereka harus beli pakan, kasih pakan. Nah salah satu yang harus kita dorong itu adalah bagaimana kita membentuk ada off-takernya yang dihadirkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman di daerah, coba kita asosiasi diri lah. Asosiasi diri, berpikir bagaimana dari kita untuk kita, tinggal dilegalkan. Kenapa? Karena komoditi lobster ini, komoditi udang faname dan lain, ini komoditi yang sangat prospek secara ekonomis. Nah, cuma persoalannya adalah karena kita belum terhimpun dalam satu barisan yang kuat dengan pola bargaining yang jelas, sehingga kita tercerai-berai gitu. Nah, salah satu yang harus kita dorong adalah gimana kita membentuk satu koperasi khusus pembudidaya itu, mereka yang akan jadi off-takernya. Maka konsepnya Pak Menteri Koperasi kemarin waktu berkunjung ke Teluk Ekas, dorong pembentukan lembaga koperasi yang akan menjadi off-taker untuk kebutuhan mereka. Kalau ada orang mau beli lobster, jangan lewat perorangan, masuk lewat koperasinya. Sekarang belum ada koperasinya. Nah ini yang belum dibentuk oleh teman-teman di daerah itu, Kabupaten Lombok Timur. Kenapa bisa belum dibentuk? Saya lihat karena ini juga Bang, menghimpun potensi masyarakat yang tersedia di sana itu atau yang ada di sana itu memang butuh waktu gitu. Karena padahal ini kan untuk itu kebaikan mereka, kebaikan mereka semua kan. Ya, karena kondisi psikologisnya mungkin, nah ini yang saya bilang tidak semua mereka juga itu paham tentang makna bagaimana mereka berkelompok, dan juga mungkin ya banyak maaf dalam tanda kutip mungkin ada trauma psikologis terkait dengan koperasi-koperasi sebelumnya yang memang mereka pernah ikut berkecimpung di dalamnya. Mungkin itu yang perlu menjadi PR kita ke depan Bang. Kalau potensi kelautan perikanan kita besar ya di NTB ini? Sangat besar Pak. Yang tergarap berapa persen kira-kira? Yang sudah tergarap ini potensi dari potensi yang kita miliki. Kalau yang kita garap ini sebenarnya masih sangat kecil. Kalau kira-kirakan dalam persentasenya, mungkin nggak sampai sepertiganya Pak itu. Kenapa bisa begitu ya? Yang pertama contoh kasus saja, contoh kasus. Di dalam Undang-Undang 23 di pasal 27 itu negara sudah memberikan delegasinya, kewenangannya kepada provinsi mengelola ruang laut 0 sampai 12 mil. 0 sampai 12 mil itu ada apa aja di sana itu kewenangan kita. Yang pertama ada eksplorasi sumber daya. Ada eksploitasi sumber daya. Ada konservasi. Ada tata ruang. Tata ruang pun kita diberikan kewenangan Pak. Ada administrasi. Administrasi ini maknanya dalam Undang-Undang 23 itu ada dua, terkait perizinan dan kelaikan. Di luar gas bumi itu menjadi kewenangan kita. Di luar itu gas bumi kewenangan pemerintah pusat. Di luar itu kewenangan kita. Nah pertanyaannya adalah, bayangkan 0 sampai 12 mil dikasih kewenangan ke kita, semua isi laut, apakah ikan, apakah jasa-jasa kelautan di laut bawahnya, orang mau terumbu karang, snorkeling dan lain-lain itu semua ada di bawah. Kita sudah manfaatkan belum? Sudah. Tapi yang dimanfaatkan itu hanya sebatas
menikmatinya. Tapi mendapatkan nilai tambahnya dari aspek legalitas yang diberikan oleh undang-undang tadi kepada provinsi, kita belum bisa dapat apa-apa. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dari distribusi daerah, itu kita dibatasi. Jadi antara delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang 23 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan antara keuangan pemerintah pusat dengan daerah, itu tidak ada, Pak. Jadi saya bilang tadi, Pak, kita dikasih kewenangan 0 sampai 12 mil, tetapi sesungguhnya kita disuruh hanya isapan jempol lah istilahnya. Nah, bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan nilai tambah dari delegasi yang diberikan undang-undang kepada provinsi? Nah, salah satunya karena pintunya tadi di Undang-Undang Nomor 1 2022 sudah ditutup, maka bagaimana kita melakukan improvisasi, melakukan inovasi dengan cara kita mendirikan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu di mana kita punya perangkat cabang dinas, kita harus rubah menjadi UPT jadi bulut. Dan tahap ini kami sedang berproses, Pak. Kemarin Direktur Kelembagaan Kemendagri sudah datang ke NTB, kami undang, dan saya termasuk orang yang sangat tidak terlalu bersemangat dengan semangatnya orang pusat dalam hal memperluas kawasan konservasi misalnya. Kita ini sudah 341.000, Pak. 1/10 dari target nasional itu ada di NTB. Tapi saya bilang, dari luasan yang kita sudah bentuk dan di-SK-kan oleh Menteri pun ada 6 lokasi. Tapi sekali lagi, itu hanya secara kuantitatif, tapi secara kualitasnya tidak ada. Ini tantangan kita. Contoh kasus misalnya, berapa kapal-kapal wisata yang masuk ke sini dari luar negeri? Contoh di Gili Gede lah. Di sana itu ada Marina del Rey, pelabuhan yang besar lah untuk wisata, menampung kapal-kapal dari luar negeri. Itu kapal yar atau katamaran itu, Pak. Mereka hadir di daerah kita hanya membawa tamunya dengan segala makanannya, menyisakan kita sampah-sampahnya di laut yang banyak. Kita dapat apa? Tidak ada kita dapat apa. Malahan orang pusat, kalau kapal sejenis masuk di Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, itu mereka ngambil itu sampai 15 juta per 10 hari, Pak. Itu kewenangan pusat memang ya? Kalau ini kewenangan pusat. Yang di luar kewenangan pusat, kewenangan provinsi yang kita mau bicarakan ini, Pak. Sudah ditetapkan oleh Menteri secara legalitas, tetapi kita belum dapat apa-apa. Masa kita orang pusat saja yang ngambil di daerah kita gitu loh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kelebihannya mereka adalah instrumen regulasinya hanya lewat PP. Kalau kita mau membuat itu kan mulai dari proses penataan struktur organisasi, menyiapkan SOP-nya, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakatnya, dan juga calon pengelolanya. Tapi kita optimis, Bang. Tahun ini kita akan upayakan harus jadi. Ini yang saya dorong, Pak. Kalau ini kita kelola, karena sekali lagi bukan kita dalam tanda kutip berorientasi PAD, enggak. Tapi kita ingin ada kepastian dengan kita mendapatkan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya menjadi kewenangan kita, paling tidak keberlanjutan ekologi lingkungan perairan bagi negara kita yang akan datang bisa kita lakukan pembenahan. Yang kedua, secara tidak langsung masyarakat pun akan mendapat bagian daripada aspek pendapatan di situ. Dan yang pasti adalah provinsi pun akan mendapatkan itu. Tapi bukan berarti kita targetnya dalam arti uang saja gitu. Tapi aspek legalitas, pemberdayaan masyarakat sekitar situ, hak-hak mereka pun bisa kita soundingkan. Nah, kalau kita bicara PAD ini, potensi PAD kita di kelautan perikanan besar juga ya? Sebenarnya besar, Pak, itu. Besar. Saya sampaikan, waktu saya sering diskusi dengan beberapa
Contoh aja Pak Amri kemarin, beliau kepala Bapenda. Waktu beliau pertemuan di Bali membahas masalah Undang-Undang 1 ini, hubungan keuangan pusat dan daerah, saya bilang kita di provinsi ini dikasihkan fungsi desentralisasi, tetapi dalam sisi aspek penyesuaian regulasinya itu belum jalan. Coba bayangkan tadi, pasal 27 Undang-Undang 23 memberikan kewenangan provinsi mengelola ruang laut dan isi-isinya di dalam itu 0 sampai 12 mil provinsi. Pasal 28 terkait dengan provinsi kepulauan, kita juga masuk. Tetapi dalam konteks implementasi Undang-Undang nomor 1 yang dibuat ini, yang diundangkan kemarin tahun 2022 ini Pak, tidak ada celahnya kita. Tidak ada celahnya. Termasuk pun kita khawatirkan itu adalah seolah-olah provinsi dapat laut itu, hak kabupaten tidak ada. Sebenarnya tidak begitu. Itu diatur di dalam pasal 15 itu Undang-Undang 23, ada kewenangan, ada bagian kabupaten sebenarnya dalam 0 sampai 4 mil dari 12 mil itu. Tapi sekali lagi regulasi yang mengatur itu yang belum ada. Malah potensi pendapat kita besar, Pak. Jadi kalau realisasi sementara ini PAD kita dari sektor kelautan perikanan kita berapa setahun? Sekitar sampai saat ini sekitar 700-an, Pak. 700-an. Kalau tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya kemarin kita realisasinya sampai sekitar mendekati 1 miliaran lah itu. Kalau target tahun ini? Ya insya Allah, kalau target sih tinggi Pak. Namanya target ini kan dikeluarkan oleh tim TAPD kan besar. Kalau kita sekitar 2,6, tapi kan faktualnya enggak sesuai. Kenapa? Karena untuk menggerakkan potensi PAD kan paling tidak alat penggerak teman-teman untuk bekerja juga kan harusnya bisa seimbang lah gitu kan. Gini aja kita ini sebenarnya mendorong PAD ini dengan pendekatan yang sifatnya menggunakan Perda 5 ya. Perda 5, kalau saya sejujurnya hanya mengeksekusi amanah Perda. Persoalan apakah bisa dipenuhi tuntasnya sampai seperti yang dihajatkan oleh TAPD itu, kalau kita lihat dari kondisi existingnya agak susah gitu. Agak susah. Kendalanya di mana itu? Selama kita belum melakukan pembenahan internal tadi. Seperti bagaimana kita mendorong belut tadi ya. Kalau belut ini jadi Pak, contoh kasus Pak. Ada target enggak supaya belut ini jadi? Target kita tahun ini. Tahun ini ya? Tahun ini. Mudah-mudahan ini saya bilang sama Pak pimpinan lah, Pak Gubernur, Pak Ibu Wagub sama Pak Sekda. Ini tidak pernah terpikirkan oleh kita selama ini. Tapi saya sudah memikirkan dulu jauh sebelum kita diamanahi jadi kepala dinas di situ pun. Kita udah berpikir, ada kepincangan yang luar biasa sebenarnya. Makanya salah satu caranya mau tidak mau kita harus betul dulu. Karena kemitraan yang ketiga, contoh misalnya, orang mau masuk kawasan konservasi besok Gili Balu. Orang masuk kawasan konservasi Gili Balu, khususnya menikmati snorkeling macam-macam, di situ ada biaya jasa besok. Biaya jasa. Sekarang belum ada ya? Nggak ada Pak. Legalitas sudah oke. Dari sisi ruang, dari sisi status kawasan. Sudah jelas dikelola provinsi Pak. Tapi kita belum bisa berbuat apa-apa Pak. Karena regulasinya tadi yang di Undang-Undang 23 itu belum disesuaikan dengan yang dulu itu Undang-Undang 28 tentang pajak retribusi daerah. Terbatas dia. Keluarnya Undang-Undang 1 sama juga dia gitu loh. Coba di Undang-Undang nomor 1 itu, 22 itu ada ruang yang sedikit, kita berani kita langsung. Tidak perlu lagi Tapi karena ruang yang tidak ada, takutnya kita nanti berbenturan dengan persoalan status hukum ke depan. Terima kasih Pak Muslim atas waktunya berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.